Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardia Regita Pramesti dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saat ini saya sedang berada di salah satu ikon bangunan masjid paling terkenal di kota Pontianak. Seperti yang kalian lihat, bangunan masjid ini bernama Masjid Raya Mujahidin. Masjid Raya Mujahidin ini merupakan salah satu masjid terbesar di Provinsi Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Masjid ini menjadi pusat dakwah di kota Pontianak. Yuk, daripada berlama-lama lagi, mari kita lihat apa saja sih keistimewaan dan keunikan dari Masjid Raya Mujahidin ini. Masjid Raya Mujahidin ini memiliki luas bangunan sekitar 60 meter kali 60 meter di atas lahan seluas 4 hektar. Selain itu, Masjid Raya Mujahidin ini biasanya digunakan penduduk masyarakat Pontianak untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, dan sholat sehari-harinya. Selain itu juga Masjid Raya Mujahidin ini dapat menampung 9.000 jamaah dan memiliki bangunan 2 lantai. Selain itu, di Masjid Raya Mujahidin ini terdapat arsitektur yang khas Kalimantan Barat. Salah satunya terdapat pada tiang penyangga masjid ini yang begitu khas banget terlihat suku Melayu Pontianaknya. Tugu Katulistiwa atau ekuator, monumen berada di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya berada di sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak. Ke arah kota Pontianak, tugu ini menjadi salah satu ikon wisata kota Pontianak dan selalu dikunjungi masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke Kalimantan Barat. Sejarah Tugu Katulistiwa itu mengenai pembangunan tugu ini dapat dibaca pada catatan yang terdapat di dalam gedung. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan catatan yang diperoleh pada tahun 1941, titik atau garis ekuator di kota Pontianak dengan konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, tugu pertama dibangun tahun 1928 berbentuk tonggang dengan anak panah. Terus pada tahun 1930 disempurnakan berbentuk tonggang dengan lingkaran dan anak panah. Pada tahun 1938 dibangun kembali dengan penyempurnaan oleh Opsister Silaban. Tugu asli tersebut dapat dilihat dalam bagian dalam. Pada 1990 kembali Tugu Katulistiwa tersebut direnovasi dengan pembuatan kubah untuk melindungi tugu asli serta pembuatan duplikat tugu dengan ukuran 5 kali lebih besar dari tugu yang aslinya. Peresmian pada tanggal 2021 Desember 1991. Saat ini kita sedang berada di Museum Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan juga budaya dari suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya seperti suku Dayak, suku Melayu, dan juga suku Tionghoa. Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang semua dipamerkan untuk kepentingan edukasi masyarakat. Museum Kalimantan Barat ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Museum Kalimantan Barat menyimpan berbagai barang peninggalan sejarah, kebudayaan masyarakat Kalimantan Barat dari berbagai suku, yaitu suku Dayak,
suku Melayu, dan suku Tionghoa. Taman Alun Kapuas. Taman ini terletak di depan kantor wali kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman, Kota Pontianak. Tempat ini juga selain sebagai tempat wisata, juga direkomendasikan sebagai tempat melakukan olahraga seperti jogging dan lain-lain. Di mana tempat yang hijau dan sudah tertata rapi, banyak tempat santai di bawah pepohonan sambil melihat Sungai Kapuas. Taman Alun Kapuas ini juga sejuk, walaupun tidak seluas jogging track Taman Digulis, namun tidak terlalu ramai orang. Taman Alun Kapuas sering digunakan masyarakat Kota Pontianak untuk bersantai, kumpul keluarga, dan melakukan aktivitas seperti bermain, bergosip, dan lain-lain. Taman Alun Kapuas juga berdekatan dengan Sungai Kapuas. Jadi masyarakat bisa menikmati pemandangan indah dari Sungai Kapuas. Saat ini kita sedang berada di Rumah Radang Pontianak. Rumah Radang Pontianak ini merupakan replika dari rumah betang atau rumah panjang yang merupakan rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Barat. Rumah Radang. Radang berasal dari bahasa Dayak Kanayan dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah betang atau rumah panjang. Merupakan simbol semangat kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat Dayak. Rumah Radang Kalimantan Barat yang terletak di Komplek Perkampungan Budaya Jalan Sultan Syahrir, Kota Baru Pontianak ini sudah diresmikan oleh Gubernur Kalbar Dr. Andes Cornelis MH pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 lalu. Peresmian ini sebagai bentuk penyampaian informasi kepada khalayak ramai bahwa bangunan ini sudah bisa digunakan. Rumah Radang ini dibangun sebagai upaya pengembangan dan pelestarian adat istiadat karena rumah panjang punya nilai strategis. Rumah Radang didesain untuk menampung sekitar 600 orang di ruang utama. Sementara itu, area halaman yang luas juga dapat digunakan untuk aktivitas budaya. Bangunan ini memiliki 2 tangga utama yang terbuat dari kayu berukuran sangat besar dan panjang. Rumah Adat Melayu. Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat terletak di Komplek Perkampungan Budaya Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak. Secara historis, pembangunan rumah adat Melayu ini dimulai dengan penancapan tiang pertama pada tanggal 17 Mei 2003 hingga selesai dibangun pada tahun 2005. Selanjutnya, pada tanggal 9 November 2005, Rumah Adat Melayu Kalbar diresmikan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Sejak diresmikan, bangunan berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektar ini menjadi pusat atau tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan, resepsi pernikahan maupun salah satu destinasi kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hakikat rumah atau ruang balai adalah tempat melakukan kegiatan bermasyarakat dan kegiatan sosial, termasuk tempat mengadakan musyawarah dan sebagainya. Bangunan ini terdiri dari balai kerja berfungsi sebagai sekretariat, pertemuan balai rakyat, taman bermain, kios penjualan, balai pustaka yang berfungsi sebagai tempat kajian budaya dan perpustakaan, balai budaya yaitu ruang pertemuan sanggar tertutup dan ruang pengelola, panggung terbuka yang berfungsi sebagai ruang persidangan dan gudang, serta pesangarahan yang terdiri dari penginapan, pertemuan, klinik kesehatan, dan tempat latihan. Arsitektur Melayu yang ada di Kalimantan Barat memiliki beragam keunikan dan kekhasan yang masih terus harus digali kekayaannya sebagai bukti keberagaman budaya bangsa, khususnya Melayu. Hampir semua rumah Melayu yang tersebar di Asia Tenggara memiliki banyak persamaan dan perbedaan. Keberagaman dan perbedaan tersebut justru membawa keunikan dan membawa ciri khas masing-masing dari daerah mengenai keberagaman masyarakat Melayu. Melayu Kalimantan Barat juga kaya akan keberagaman tersebut.
Jadi, dalam pembahasan ini, kami mengangkat rumah Melayu dari sudut pandang bentuk, susunan, dan pola ruang rumah Melayu yang ada di Kalimantan Barat sebagai bagian dari penambahan khasanah budaya Melayu.